Kesaksian yang luar biasa. Justru saat Covid lah, saudara, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, saya lihat tadi hidup dia terus berusaha hidup dalam tuntunan Tuhan. Apa yang didengarkan firman Tuhan ditangkap, dipercayai. Dia dapat firman, diberkati untuk jadi berkat. Dia dapat firman lagi, iman harus dibesarkan, itu saudara. Lalu dapat berkat lagi, saudara. Ya, dapat firman lagi, malah disuruh tabur kasih, saudara. Sedang butuh malah disuruh nabur, saudara. Tapi dia bertindak dengan iman sepenuhnya, saudara. Lalu dia berkata, ketika iman diaktifkan, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Saudara, itu yang dialaminya, saudara. Jadi dari kisah ini saya ajak saudara tangkap, Tuhan itu nyata. Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Tuhan itu berkarya. Tuhan itu menuntun kita. Semua yang difirmankan adalah untuk kebaikan kita. Tangkap sungguh-sungguh, Tuhan kita Tuhan yang nyata. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya rindu semua jemaat pelayan Tuhan bisa mengalami, saudara, karena punya Tuhan yang luar biasa, nyata. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Ini seri terakhir, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini akan menjadi basic seperti yang sudah kita ketahui. Dasar dari semua keberhasilan dalam hidup kita, dari semua keberhasilan pelayanan kita, dari semua keberhasilan bangun rumah tangga, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kita. Hari ini, saudara, untuk gongnya kita akan belajar sahabat Tuhan Yesus. Artinya sedang mengajak kita, sedang mengajar kita untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau orang dengar, saudara, yang belum ngerti, yang belum kenal, bisa heran, sahabatnya Tuhan. Bagaimana jadi sahabatnya Tuhan? Tapi inilah luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan bahkan sangat ingin, Tuhan mau kita menjadi sahabatnya, saudara. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, hari sejuk. Dari ayat ini yang pertama kita bisa perhatikan, awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Itu punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang sangat akrab bersama dengan Tuhan. Sampai dikatakan Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari yang sejuk. Kalau saudara bisa lihat satu keluarga, suami, istri, anak, pagi-pagi hari yang sejuk, jalan-jalan bersama-sama, ya ngobrol bersama-sama, mungkin malah mampir minum bersama-sama. Saudara bisa bayangkan ada satu hubungan yang dekat, yang akrab. Manusia diciptakan untuk punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Tuhan menciptakan semua yang lain cukup bersabda. Tapi waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan berkata apa? Marilah kita ciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita, saudara. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Bahkan sejak semula kita manusia diciptakan untuk mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, jadi sahabatnya Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang kita baca ayat berikutnya. Bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Allah, ya di antara pohon-pohon dalam taman. Sayangnya akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Akibat manusia mendengar bujukan si ular, akhirnya melanggar firman, akhirnya jatuh dalam dosa. Saat manusia jatuh dalam dosa, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Biasanya dengan Allah berjalan-jalan di taman, senang, mungkin cepat gabung itu. Tapi sekarang takut, sekarang sembunyi, saudara. Hidupnya beda, hubungannya dengan Allah
jadi jauh, saudara. Yang membuat kita enggak dekat dengan Tuhan, yang buat kita manusia jauh dari Tuhan adalah dosa, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungannya menjadi retak dan hubungannya menjadi jauh, saudara, di hadapan Tuhan. Ayat 9, ya tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada mereka, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Saudara, bukan Allah itu tidak tahu dia di mana. Allah Maha tahu, saudara. Oh, saudara, kata-kata ini sebenarnya mengingatkan, di mana engkau, ngapain kau sembunyi gitu, saudara. Ya, di mana engkau ini, saudara. Ya, supaya bisa kembali mendekat pada Tuhan, supaya bisa kembali ya bersekutu dengan Tuhan lagi. Ini gambaran kehidupan kita semua. Ya, sebetulnya ada kehendak Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ada dosa, kadang-kadang ada hal yang tidak baik yang dilakukan. Itu membuat kita jauh. Saya tidak tahu keadaan setiap saudara saat ini. Coba uji, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang intim, bisa menjadi sahabat Tuhan atau jauh dari Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, salah satunya bisa karena dosa. Dosa senantiasa menjauhkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga kadang-kadang bukan dosa, kesibukan. Ada acara sendiri, ada ini dan itu. Saudara, akhirnya saudara nggak pernah lagi saudara mendekat dan akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau? Hari ini Tuhan panggil kita semuanya. Di manakah engkau? Kalau saya jauh dari Tuhan, Tuhan akan berkata, oh baca, di manakah engkau? Ya, Sutikno, di manakah engkau? Gitu, saudara. Ya, Ibu Suitin, di manakah engkau? Gitu, saudara. Setiap saudara, Lukas, di manakah engkau? Ya, Maria, Hana, di manakah engkau? Gitu, saudara. Ada panggilan Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan sedang bicara, karena engkau cepat kembali mendekat pada Tuhan. Cepat kembali mendekat pada Tuhan. Keinginan Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan kita. Tuhan ingin dekat dengan saya dan saudara. Itu kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menjadi akrab. Bahkan intim. Bahkan disebut sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak akan bisa didapatkan di luar Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Bahkan kita harus menyadari lebih daripada yang lain. Artinya keinginan yang luar biasa yang Tuhan paling inginkan dari kita adalah memiliki hubungan yang sangat dekat ya dengan kita, saudara. Dia punya keinginan yang luar biasa, lebih daripada yang lain. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya bukan Tuhan itu tidak suka dengan ya korban sembelihan, bukan Tuhan itu tidak suka dengan korban bakaran. Itu yang perintahkan Tuhan. Yang dimaksudkan Tuhan, ya jangan sampai hanya sekedar memberikan korban, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Lebih daripada itu adalah mendekat pada Tuhan. Hati yang melekat pada Tuhan, hati yang dekat pada Tuhan juga sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, lebih daripada jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bagus, tapi orang Kristen yang cinta Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, itu yang diinginkan. Bukan sekedar jadi anggota gereja. Oh, anggota gereja yang hidupnya cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah itu penting, tapi ibadah karena datang pada Tuhan, karena cinta Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk menghormati, meninggikan Tuhan.
bukan hanya melayani, saudara, tapi melayani dengan hati yang cinta pada Tuhan, saudara, sebagai persembahan membalas cinta kasihnya Tuhan. Sekali lagi juga termasuk bukan hanya sekedar memberi persembahan, tapi memberi sembahan dengan hati karena cinta pada Tuhan, ya mendukung pekerjaan Tuhan sehingga semuanya bisa ya baik, bahkan dipakai selamatkan baik. Itu lebih daripada yang lain, lebih daripada ibadah, lebih daripada melayani, lebih daripada sekedar jadi orang Kristen. Kata hatinya cinta kepada kita. Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Allah yang namanya apa, saudara? Cemburuan adalah Allah yang cemburu. Cemburu di sini punya arti, saudara, bahwa hati Allah itu sangat ya ingin hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan kita. Ada keinginan yang luar biasa, saudara, untuk sungguh-sungguh, saudara, ya ada hubungan yang erat, yang dekat dengan kita. Dan kalau saudara bisa mengerti betapa hebatnya menjadi sahabat Tuhan, saudara akan singkirkan yang lain. Lebih mementingkan itu, saudara. Saudara akan singkirkan yang lain. Kalau saudara bisa dekat dengan Tuhan, hebat, 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 hebat. Jadi sahabatnya Tuhan itu hebat. Saya dengar sebuah kisah zaman dulu. Presiden Amerika Abraham Lincoln. Satu kali ada satu prajurit ya ingin ketemu dengan sang presiden di istana. Dia antri, orang banyak yang ingin presiden. Dia duduk, saudara, dia nunggu antrian. Ya, tiba-tiba ada satu anak kecil masuk di situ. Lihat dia, karena tangannya buntung, ini veteran. Dia lihat-lihat, lalu pakaiannya, lalu ngobrol-ngobrol, saudara. Dia juga senang anak kecil ditanggapi baik. Sampai akrab, anak itu kan kadang-kadang bisa gitu. Sampai wah seperti sudah sahabat lama gitu, saudara. Lah dalam nunggu sambil cerita dengan anak kecil, dia sempat ngomong, ditanya ngapain? Aku nunggu mau ketemu presiden gitu, saudara. Aku berharap bisa ketemu presiden. Anak kecil itu tertawa, gampang ketemu presiden, gampang. Aku anaknya, nanti aku yang ya kata pada bapak supaya bisa ketemu, saudara. Ya seperti itu. Singkat cerita anaknya ya masuk ke dalam. Sementara sedang masuk, sekretaris presiden memberi pengumuman jamnya habis. Jadi semua nggak bisa lagi, silakan pulang semua. Yang masih nunggu semua pulang, dia nggak pulang. Dia tetap duduk ditanya, lu kok nggak pulang gimana? Ini jamnya sudah habis. Dia bilang, aku mau ketemu, nggak bisa, jamnya habis. Lalu dia berkata, tadi anaknya Pak Presiden janji dengan saya, mau bantu saya supaya bisa ketemu Presiden. Lalu sekretaris Presiden, oh gitu, tanya dalamnya ada anak. Oh ya, suruh masuk, suruh masuk. Dengar, hanya jadi sahabatnya anak Presiden, udah ketemu Presiden. Kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, seperti apa? Itu anugerah, jangan sampai disia-siakan. Itu berkat yang tidak bisa didapatkan di luar Yesus, hanya di dalam Tuhan. Dia Allah rela menjadi manusia, dia menjangkau kita, dia korbankan semuanya supaya kita diselamatkan, bahkan akhirnya jadi anaknya. Saudara, hari ini kalau Pak Wali Kota ingin dekat dengan saudara, jadi sahabat, wah senang pasti saudara. Pak Gubernur, Pak Presiden itu pasti senang, saudara, karena ada sesuatu. Tapi sekali lagi lebih daripada itu, Tuhan berkata, hari ini Tuhan sedang berfirman pada setiap kita. Tuhan berkata, Tuhan ingin jadi sahabat kita. Tuhan ingin menjadi sahabat saya. Tuhan ingin jadi sahabat saudara. Tuhan ingin jadi sahabat saudara semuanya. Yang di onsite, yang di online, kita semua, saudara. Jangan sia-siakan, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Lah sekarang saudara, kita akan belajar menjadi sahabat Tuhan dari Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Kamu sendiri mendapat kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Masias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi apa? Sahabat
mempelai laki-laki. Dia berkata yang punya mempelai perempuan itu yang mempelai laki. Dia sahabat mempelai laki-laki. Artinya dia sedang mengungkapkan saya sahabatnya Yesus. Saudara. Dia menempatkan dirinya sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Dia yakin ya, dia diterima jadi sahabatnya Yesus. Dia berani bersaksi, dia berani berkata, aku sahabatnya mempelai itu. Aku sahabatnya Yesus. Yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya ya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Beri tepuk tangan yang meriah ya dari Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi dia tahu, saudara, Tuhan juga senang dia terima jadi sahabatnya Tuhan. Lah, saudara, ada dua ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Dia berkata, aku sahabatnya. Berdiri dekat mempelai laki-laki. Artinya apa? Kalau kita menjadi sahabatnya, kita itu suka dekat-dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Suka dekat, saudara. Mungkin jauh sedikit sudah, wah cepat suka mendekat kepada ya Tuhan. Kenapa? Sahabatnya, saudara. Kalau kita nggak punya kerinduan dekat, Anda tanya, saudara, orang pacaran suka sering ketemu apa? Suka jangan sering ketemu. Pasti sering ketemu, betul nggak, saudara? Keluarga yang ada cinta kasih ingin ya sering ketemu keluarga atau enggak? Pasti sering, saudara. Kalau kita, saudara, cinta Tuhan, jadi sahabat Tuhan, ingin dekat-dekat, ingin datang pada Tuhan, selalu ingin, saudara. Dan itu luar biasa sekali. Itu awal mula bagaimana kita bisa punya hubungan dekat dengan Tuhan. Siapa yang rindu, saudara, jadi orang yang dekat dengan Tuhan? Angkat tangan. Ya, firman Tuhan berkata mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan, saudara. Bahkan Yakobus jelaskan bagus sekali, saudara. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah. Dan perhatikan, Ia akan mendekat padamu. Luar biasa. Saat kita mendekat, Tuhan mendekat juga. Saat kita mendekat, Tuhan mendekat. Saat kita mendekat, Tuhan mendekat. Sampai kita melekat. Sampai kita menjadi satu dengan Tuhan. Sampai kita menjadi manusia ilahi. Mendekatlah pada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat padamu. Amin, saudara. Ambil langkah. Itu satu yang luar biasa. Makin lama hubungannya makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Makin sehati. Makin sepikir. Oh, saudara, makin sejiwa. Saya percaya itu luar biasa. Semua di Alkitab, orang yang disebut sahabat Allah, cinta Tuhan, pasti suka mendekat. Ya, bahkan memuji. Daud saja ya 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Dia buat pondok Daud 24 jam. Supaya apa? Setiap saat bisa datang bersujud, menyembah, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk yang mendekati Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat Daniel, saudara, 3 kali sehari selalu aku masuk kamar, berlutut, menyembah, memuji, berdoa, mendekat pada Tuhan. Senantiasa dia tidak mau, saudara, dikalahkan dengan apapun, diancam nyawanya saja, dia tetap, saudara, karena dia tahu itu justru kunci yang luar biasa sekali, saudara. Selalu suka mendekat pada Tuhan. Hari ini, saudara, uji, masihkah ada hati suka mendekat dalam doa, suka mendekat dalam ibadah, suka mendekat Tuhan? Itu ciri pertama. Waktu kita suka mendekat, Tuhan mendekat. Waktu kita makin mendekat, Tuhan makin mendekat. Waktu kita makin dalam lagi mendekat, Tuhan makin dalam lagi mendekat kepada setiap kita.
tepuk tangannya yang meriah. Tentu saja saudara, untuk bisa lebih sering mendekat, perlu kita mau menginvestasikan waktu. Ya, menyediakan waktu, mengorbankan waktu supaya hubungan kita dekat dengan keluarga. Perlu mau menginvestasikan waktu. Ya, korbankan waktu. Sehingga ada waktu untuk ketemu, sehingga ada waktu untuk mendekat, sehingga ada waktu untuk berdoa, sehingga ada waktu untuk beribadah, sehingga ada waktu saudara renungkan firman-Nya, sehingga ada waktu kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kalau itu lakukan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Daniel orang yang sangat sibuk, dipercaya oleh kaisar semua urusan. Serahkan Daniel, saudara. Dia sangat sibuk, tapi dia tahu sesibuk apapun dia tetap 3 kali sehari dia berlutut, dia menyembah, dia sowan dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia membangun hubungan yang akrab. Betul? Maka dibela, mulut sungai dikatukan waktu mau menerkam bagi Allah, sebab tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama berapa saudara? 300 tahun lagi. Itu selamanya, sampai dia dibawa pulang oleh Tuhan, diangkat. Karena Tuhan suka orang yang bergaul dengan dia, saudara. Waktunya habis, diangkat sekalian, tetap bergaul lagi di surga. Amin. Saya bersyukur gereja kita tahun ini tahun Roh Kudus. Belajarlah saudara bergaul dengan Tuhan. Sediakan waktumu saudara untuk bergaul dengan Roh Kudus. Dia rindu jadi sahabat. Dia sudah mau loh saudara tinggal di dalam kita. Itu anugerah karunia yang tidak terkirakan. Allah yang maha mau tinggal di dalam hati kita, manusia fana. Anugerah saudara, itu berkat luar biasa. Sebab dengan kita menyatu dengan Roh Kudus, gak ada kamus gagal. Pasti kita hidup dalam kebenaran, pasti kita hidup dalam kemuliaan, pasti kita hidup dalam kemenangan, pasti hidup kita berguna bagi kerajaan. Itu pasti. Sejak tahun ini sungguh-sungguh membangun hubungan dekat sampai menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau cerita Tuhan itu Tritunggal ya saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua sama dari satu saudara. Kalau saudara bangun pergaulan yang akrab, saudara akan lihat karya Tuhan nyata, tuntunan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata. Amin saudara. Kedua juga bersyukur. Ya, Tuhan pakai gereja kita membangun Pondok Daud. Sudah ya belasan tahun kita Pondok Daud, dan kita sudah lihat betapa luar biasanya. Waktu kita menanggapi air zaman, Pondok Daud harus dibangun kembali. Saat kita membangun kembali, Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan ya nyatakan penyertaannya, Tuhan berkarya, Tuhan tuntun kita, Tuhan berkati kita, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi sampai banjir mujizat dan lain-lain. Kemarin ada satu kesaksian saudara, Ibu Ice ya saudara, dia dari Papua. Dia berkata setiap kali ke Solo, kalau dulu saudara ya, setiap hari 2 kali, pagi dan malam Pondok Daud itu saudara. Setiap hari 2 kali saudara. Dan akhirnya Pondok Daud ya harus online saudara. Dia berharap terus. Kebetulan saudara, berapa minggu yang lalu saudara, ya dia datang lagi ke Solo saudara. Dia ikut ibadah, dia kaget saudara, karena dia rindu Pondok Daud. Ada pengumuman mulai besok Senin, Pondok Daud onset dimulai lagi. Wah luar biasa, dia sedang pagi-pagi jam paling pertama dia datang sujud nyembah. Dia berkata rasakan sesuatu yang luar biasa. Air mata mengalir, mendekat pada Tuhan. Ada pengalaman yang luar biasa di Pondok Daud saudara. Dan saya percaya Tuhan suka dengan orang yang mendekat seperti Daud juga saudara. Dan Tuhan terus akan berkarya. Satu lagi Esther Putri.
Saya memiliki pergumulan tunggakan kos yang nominalnya besar sekali. Dan kalau dihitung-hitung baru bisa lunas sekitar setengah tahun lagi. Singkat cerita, saya ambil langkah untuk Pondok Daud. Dari pertama saya datang sampai akhir, saya bisa nangis di tengah-tengah pujian penyembahan. Disambung saat saya misbah doa pagi, firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya semakin dikuatkan lebih lagi. Dan saat saya sampai kantor, saya baru saja duduk, tiba-tiba ada transfer masuk dengan nominal sama dengan hutang untuk membayar kos saya. Kalau nilainya bisa sama ya dari Tuhan, saudara. Ya, saya tercengang. Dahsyat sekali kejadiannya, saudara. Luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Lalu dia tulis 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yang apa? Mengasihi Dia. Saya ajak ayo ikuti Pondok Daud, apalagi sekarang ada onset. Puji Tuhan, saat mengawali hari datang dulu pada Tuhan, ikut misbah doa pagi, setia komsel dan pelayanan. Percayalah, bayar harga kita. Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Jadi sekali lagi mendekat. Katakan saudara, mendekat. Aku mau mendekat. Tuhan, aku mau mendekat padamu. Ya, yang kedua, mendengarkan suara mempelai laki-laki. Ayat tadi dikatakan dia berdiri dekat dan mendengar, saudara. Mendengarkan suara mempelai laki-laki, saudara. Dan bersukacita untuk mendengar, senang mendengar. Ya, perkataannya, saudara. Ini perkataan ya Yohanes Pembaptis. Sejak dari kandungan, waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth, ibunya, dia masih dalam kandungan. Begitu Maria memberi salam, katakan dalam kandungannya, Yohanes Pembaptis melonjak sukacita, kegirangan dengar suara ya Tuhan. Itu ibu Tuhan, tapi sedang mengandung ya Tuhan Yesus. Setelah besar, dia terus dengarkan sampai dia tahu ada panggilan. Dia yang dipanggil untuk berseru-seru di padang gurun. Dia yang dipanggil untuk buka jalan bagi Tuhan. Ya, Sang Mesias datang. Saudara, waktu Tuhan ya datang sungguh-sungguh minta dibaptis, dia tahu ini Tuhan. Ya, harusnya nggak layak, tapi karena ya harus mengenapi firman, dia baptis. Dia orang bukannya suka dekat, tapi suka mendengarkan, memperhatikan, suka, saudara. Artinya apa? Kita bukan hanya suka ibadah, tapi waktu ada firman suka didengar. Di rumah sudah nanti-nantikan. Nanti apa ya? Firman Tuhan, pesan Tuhan, nasihat Tuhan, perkataan itu diharapkan, dinantikan, suka mendengarkan. Bukan waktu firman Tuhan ngalamun, bukan waktu firman Tuhan, wah bosan-bosan gitu, enggak, saudara. Suka dengar firman Tuhan, suka dengar pesan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, senantiasa suka mendengar. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui, saudara, ya perkataan Tuhan seperti ini. Tapi kadang-kadang ya selain mendengar, bisa bicara dalam hati nurani. Tuhan bicara dalam batin kita. Tuhan bicara dalam suka saat Tuhan bicara, suka gitu, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Lalu setelah suka mendengar, saudara, saya beri contoh Maria dan Marta. Ya, Tuhan Yesus datang di rumahnya. Dua-duanya nyambut Tuhan Yesus, saudara. Senang, Yesus datang dekat. Tapi yang satu duduk untuk mendengar, yang satunya sibuk melayani. Melayani bagus, tapi itu nomor dua. Nomor satu Tuhan, saudara. Marta nyalakan Maria, dibela Tuhan. Tuhan berkata, Marta, engkau sibuk dengan bukan yang paling penting. Maria sudah memilih melakukan yang paling penting.
tidak akan diambil. Karena ini yang paling disukai oleh Tuhan. Mendekat dan mendengarkannya. Betul saudara? Iya. Ya itu. Sekarang yang berikutnya adalah ya taat melakukannya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Ya, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Tuhan berkata, kamu benar-benar jadi sahabatku kalau mau taat melakukan perintahku. Artinya kalau nggak mau taat, kamu bukan sungguh-sungguh sahabatnya. Saudara baca lagi, kamu adalah sahabatku jikalau. Ya, ada kata jikalau. Artinya kalau tidak ini bukan sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Saya ulangi, jikalau kamu lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya nggak tahu keadaan saudara, ada perintah Tuhan, kamu suka melakukannya atau enggak? Tuhan berkata, itu bukti sahabat cinta Tuhan. Saudara, karena dikatakan kamu jadi sahabat hanya jikalau ya suka melakukan perintahnya, suka mendengar, suka melakukan, suka mendengar, suka melakukan. Orang-orang yang disebut sahabat Tuhan semua seperti itu. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun nggak masuk akal, mau melakukannya. Saudara, Abraham suka dekat dengan Tuhan, disebut sahabat Tuhan, betul? Tapi ada saatnya diuji supaya Ishak anaknya satu-satunya dipersembahkan. Nggak mudah, saudara. Wah, pergumulan besar, tapi mudah, nggak mudah, saudara. Itu ya berharga seperti apapun bagi dia, tetap dia mau taat melakukannya. Tuhan berkata, aku sudah melihat hatimu, engkau sahabat sejati. Maka diberikan julukan Bapak Iman, Bapak orang percaya pada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Musa waktu dipanggil oleh Tuhan, bagi dia takut kembali ke Mesir. Gimana saya ini melarikan diri dari Mesir kok nanti ditangkap, nanti itu dan itu. Aku tidak pandai bicara, macam-macam. Tapi sekali lagi, karena ada perintah Tuhan, dia taat melakukannya. Dia taat melakukannya. Dia taat melakukan. Mujizat juga hanya terjadi saat taat melakukan. Kita mendekat belum ada mujizat. Kita mendengarkan bahkan dapat terima, dapat nubuatan, dapat mimpi, belum ada mujizat. Mujizatnya saat kita taat melakukan. Amin, saudara. Saat kita apa, saudara? Taat melakukan, saudara. Baik itu lewat khotbah, baik itu waktu saudara baca Alkitab, baik itu Tuhan bicara dalam batin saudara melalui mimpi atau apapun. Dengar, saat saudara dengar, kalau saudara melangkah mentaati, Tuhan berkata, kamu sahabatku, kamu sahabatnya Tuhan, kamu sahabatnya Tuhan, kamu sahabatnya Tuhan. Lalu ditutup dengan satu, yaitu ya taat melakukan dengan kepercayaan penuh. Ya, kepercayaan penuh. Saya ulang lagi. Apa saudara? 1, 2, 3. Kepercayaan penuh. Suka mendekat, suka mendengar, taat melakukan dengan kepercayaan penuh. Saudara, sebab kalau kita enggak melakukannya dengan percaya penuh, melakukan tapi sungut-sungut, apa perpuluhan saja dia, wah orang iso gini-gini melakukan, tapi sebetulnya enggak percaya. Oh ngampuni ini dan saat ini enggak percaya. Tuhan berkata, kalau engkau memberi apapun dengan tulus, dengan sukacita, betul enggak? Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita percaya. Firman Tuhan pasti benar. Firman Tuhan tidak pernah merugikan kita. Firman Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Percaya penuh, kita melakukan dengan iman, maka kita mengalami. Sebab Tuhan berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Melakukan dengan iman. Terjadi sesuai dengan imanmu. Melakukan dengan iman penuh. Mengalami mujizat penuh. Percaya
percaya penuh. Itu yang dilakukan Abraham. Saudara. Maka tadi saya katakan disebut bapak orang percaya. Belajar tadi imannya naik level. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Saudara. Sehingga Tuhan bisa berkarya makin lebih, makin lebih, makin lebih, makin lebih. Kalau Tuhan lihat iman kita makin meningkat, Dia berkarya lebih. Ketaatan kita makin meningkat, Dia berkarya lebih. Bisa dipercaya lebih lagi, Dia beri percayaan yang lebih lagi. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Dia sahabat yang sejati. Dia ingin kita jadi sahabatnya. Dia ingin berkarya melalui kita, melalui saudara dan saya. Itu anugerah luar biasa. Ingat kesaksian tadi, Tiwi itu Solo, saudara. Mungkin datang saya nggak tahu, saudara. Saudara dengar, sekalipun pandemi, sekalipun COVID, nggak masalah. Tetap saja mengalami terobosan. Justru luar biasa. Kalau saudara perhatikan, dia hidup bergaul dengan Roh Kudus. Dia tangkap ini tahun Roh Kudus. Betul nggak, saudara? Dia dekat dengan Tuhan, dengan firman. Ya percaya. Ya pertama dikatakan dia dengan diberkati adalah untuk jadi berkat. Itu Tuhan sudah membangun dalamnya dulu. Lalu dikatakan punya iman yang besar. Kalau nggak punya iman besar, saudara ngerti tapi nggak berani, saudara. Lalu suruh praktek, tabur sekarang gitu, saudara. Tabur. Dia melangkah dengan iman penuh. Maka dia berkata, ketika iman diaktifkan, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Kesaksian Ibu Foni, saya seorang ibu yang buka warung makan di rumah. Jumat lalu ada 2 pesanan yang masuk untuk sore hari. Ternyata pagi saya belum bisa buat pesanan karena saya harus ke dokter gigi. Ya, setelah itu cepat-cepat saya ke pasar untuk memenuhi pesanan sore hari. Setelah selesai, saya tidak langsung buka jualan saya di aplikasi online. Saya lebih memilih untuk mendahulukan pelayanan saya, yaitu QC, Risika, Rimaka. Karena puji Tuhan saya dipercaya Tuhan menjadi editor renungan siang dan renungan malam keluarga Allah. Selesai QC, ya Risika, Rimaka, barulah saya buka aplikasi untuk jualan online. Suami bilang buat apa buka, sudah 8:30 malam, ya nanggung. Namun saya imani, saudara tangkap ya, kalau Tuhan pasti berkarya, saudara. Dia yakin dia sudah mendahulukan Tuhan. Dan benar tiba-tiba banyak sekali orderan online yang masuk. Bahkan juga ada saudara, 5 driver makanan online yang sudah nunggu di depan rumah saya. Dengan pesanan per orang 3-5 porsi. Sungguh dahsyat kalau kita mengutamakan Tuhan dalam pelayanan kita, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Amin. Tepuk tangannya lebih meriah. Betul, saudara. Apalagi kalau yang saudara lakukan, karena itu adalah yang paling disukai Tuhan. Saya ulangi ya, lakukan apapun Tuhan senang kok. Ya, ibadah Tuhan senang. Apalagi yang paling Tuhan sukai. Kalau tadi cerita sahabat, tapi ada satu mandat dari Tuhan. Yang paling Tuhan sukai apa? Jiwa-jiwa. Yang paling Tuhan sukai apa? Jiwa-jiwa. Saya itu bersyukur, saudara, Kamis kemarin ya ulang tahun youth dan teen, saudara. Saya lihat Tuhan itu berkarya luar biasa. Harus daftar, saudara ya. Ya diberi ya jatah 1.500. Baru dibuka 5 menit. Yang daftar sudah 500 orang lebih. Baru 5 menit, saudara. Lalu akhirnya sekejap habis. Ditambah jadi ya 1.600 tambah 100. Hanya 18 jam habis. Jadi minta izin saya enggak, protokol kesehatan harus dijaga. Enggak boleh terlalu banyak. Ada batas ya gitu, saudara. Ya luar biasa, yang hadir 1.588. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara.
Ada banyak jiwa-jiwa baru, saudara. Luar biasa. Dan firman Tuhannya itu disampaikan ya oleh Bu Nita, lalu Agung, saya nambahi juga 3, tapi arahnya bisa sama, saudara. Ya, temanya sentrum, yaitu pusat ledakan. Setelah itu menjalar kemana-mana, segala penjuru, saudara. Luar biasa. Bahkan sebelum saya sampaikan, saya itu ya dapat kiriman, saudara, seorang nabi di Amerika itu ya dapat dari Tuhan perubahan. Dia berkata, saudara, ada angin luar biasa. Tapi setelah diteliti itu api yang besar sekali, saudara. Kemana? Indonesia. Jadi api itu malah terus bergerak mengikuti orang-orang Indonesia, saudara. Luar biasa. Dan dia juga lihat khususnya orang-orang muda. Dia juga berkata seperti itu, saudara. Ada hal yang luar biasa. Dan sungguh-sungguh, saudara, seperti saya sering katakan, semua anak akan dilawat. Orang muda dilawat, orang tua dilawat. Tapi orang muda ditaruh barisan depan. Karena paling geraknya cepat sekali, saudara. Semua dilawat oleh Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Bahkan saya sempat kemarin baru sadar ada satu hal. Waktu Bu Nita dia bersaksi. Dulu dia juga sejak remaja, sekarang dulu sebelum remaja. Dia berkata ada lawatan luar biasa saat saya pulang dari Toronto. Setelah itu kegerakan luar biasa, doa puasa dan banyak dan gerak selamatkan jiwa, saudara. Ya, mereka berkata, saudara, sampai 20 orang, saudara, 100 orang, sampai 500 orang, saudara. Mereka itu gereja kelompok saya belum maju seperti itu, saudara. Saya baru mikir-mikir, saudara, mulai nata. Itu waktu remaja itu sudah sampai 50 kelompok saya. Lalu saya baru sadar, ternyata gerakan kelompok saya kita dulu juga garis depannya remaja, orang muda dipakai lebih dulu. Saya bangkitkan orang muda dimanapun. Ayo, panggilan dari Tuhan, kesempatan luar biasa. Ya, tapi bukan hanya orang muda, semua orang, khususnya orang muda, barisan depan. Tuhan akan pakai luar biasa. Setiap Kamis ada youth dan teen, saudara. Dulu hanya sekitar 300. Oh, setelah itu 800, 900, 1000, saudara. Dan terus bergerak Tuhan Raya. Itu dari mana saya nggak tahu. Tapi Tuhan, angin Roh Kudus sedang berhembus. Saya tutup dengan satu kesaksian yang saya kaget baru dapat kemarin, saudara. Jadi ada ya youth atau teen saya nggak tahu di Jogja, umurnya baru 16 tahun. Tiba-tiba dipakai Tuhan selamatkan luar biasa banyak sekali. Coba dikeluarkan langsung saja. Dimulai dari 3 Oktober kita mendengar khotbah tentang apa? Back to basic. Saudara masih ingat seri khotbah ini ya? Kasih Tuhan segenap hati, saudara. Ya, dengan segenap. Saat itu saya ibadah onset yang melayani Pastor Jonathan. Beliau berkata, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap, berarti kita rela habis-habisan buat Tuhan. Kita rela bayar harga berapapun harganya. Kita siap jadi kayu bakarnya Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Lanjutkan. Ya, pulang ibadah saya tidak bisa tidur, nyenyak. Saya kepikiran ya maksud khotbah hari itu. Lalu saya putuskan Pondok Daud. Ya, saat itu saya berprinsip kalau belum ketemu jawabannya tidak usah tidur. Sudah terus cari jawabannya. Ya, Tuhan teramat baik. Tuhan kasih petunjuk saya untuk melakukan serbu online, diselamatkan ya, selamatkan jiwa-jiwa lewat media sosial. Di Solo saudara, saya ingat saya terus gerakan serbu online. Ini dia di Jogja nangkep, saudara. Ya, untuk setelah itu saudara, ya saya juga ya Tuhan pakai saya melalui apa? TikTok. Dia membuat TikTok sendiri, saudara, untuk selamatkan jiwa-jiwa. Untuk setelah itu digabungkan, saudara, mereka ke ibadah. Jadi bukan hanya buat viewernya banyak, enggak, diajak ya datang ibadah raya, saudara, ke Komsel, saudara.
dan melayani, akhirnya diajak pelayanan lainnya. Total saat ini yang sudah sempat diajak ada 186 jiwa baru. Saudara, ini dalam bulan ini saja loh saudara. 186 jiwa. Lanjutkan. Ini saatnya Tuhan berkarya luar biasa. Saya boleh terbatas, tapi saya tahu Tuhan saya tidak terbatas oleh apapun. Kadang terlintas, aku masih 16 tahun, bisa enggak ya? Tapi ketika saya mau, Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan segala tanda ajaib. Ketika kita mau bayar harga, mau dipakai Tuhan, mau jadi kayu bakarnya Tuhan. Sevanya tim ibadah impact jam 12 Komsel gereja internet saudara. Sajak saudara bisa tangkap kesempatan yang langka, yang dulu nggak mungkin bisa. Itulah Yesaya yang paling kecil. Kalau engkau berani tangkap sungguh-sungguh, engkau akan jadi kaum yang besar. 1000 orang besar. Yang paling lemah, engkau akan jadi bangsa yang kuat. Yang tidak bisa, jadi bisa. Tuhan yang menyertai. Semua bangkit berdiri. Kita pujikan pujian, ku percaya pada janjimu. Janjimu. Katakan pada Tuhan, aku percaya akan janjimu Tuhan. Dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Janjimu, jalan dalam firman-Mu, cinta-Mu dinyatakan dalam. Sekali lagi ku percaya pada janjimu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu. Dalam firman, aku mau berjalan dalam firman-Mu, taati firman-Mu, mujizat-Mu Tuhan, pasti Kau nyatakan saat ini Tuhan. Tuhan, ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Katakan saudara, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua datang pada Tuhan saudara. Semua berkata-kata secara pribadi pada Tuhan. Aku percaya Tuhan dengan firman-Mu. Aku percaya Tuhan dengan janji-Mu Tuhan. Aku mau dengan taat berjalan dalam firman-Mu, melakukan apa yang Kau katakan, melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku tahu mujizat-Mu pasti dinyatakan saat ini Tuhan. Mujizat-Mu pasti dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami mengalami mujizat. Sekalipun dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam, tapi aku dapat terang daripada Tuhan. Hidupku diterangi Tuhan, pikiran hatiku diterangi, keadaanku diterangi, studi pekerjaan diterangi, keluargaku terang Tuhan. Pancarkan Tuhan, oh terang, mujizat terjadi Tuhan, melampaui alam Tuhan, bahkan jadi terang. Bangsa-bangsa datang, kelimpahan datang, kemuliaan dinyatakan. Datang pada Tuhan saudara, semua datang pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara belum pernah ikut Tuhan Yesus, hari ini saudara dengar firman Tuhan, saudara rindu juga bisa mengalami yang luar biasa, jadi sahabatnya Tuhan. Dengar hari ini juga saudara, buka hati saudara, berseru pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku manusia, hidup dalam dosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Aku percaya Engkau mengampuni Tuhan. Saat ini juga dosaku Kau ampuni Tuhan. Engkau selamatkan aku Tuhan. Bahkan Kau jadikan aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mau terus setia ibadah. Aku mau setia dalam doa. Aku mau terus mendekat padamu. Engkau mendekat padaku Tuhan. Aku mau jadi sahabat-Mu Tuhan. Itu anugerah yang tidak ada dimanapun. Aku bersyukur Tuhan bisa mendengar firman-Mu. Aku tanggapi dan aku mengalami. Terus saudara berdoa untuk setiap saudara. Kalau ada hari-hari ini saudara jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan panggil namamu. Hari ini Tuhan panggil namamu. Di manapun engkau, ayo kembali pada Tuhan. Tanggapi saudara, tanggapi panggilan Tuhan saudara. Di luar Tuhan, saudara enggak ada kasih karunia. Di luar Tuhan ada serigala yang bisa menerkam kehidupanmu. Di luar Tuhan ada kehancuran. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Di dalam Tuhan ada perkenanan. Di dalam Tuhan kau bisa dipakai Tuhan. Kembali sekali lagi. Mulai mendekat. Mungkin ada yang jauh karena dosa. Minta ampun. Saudara minta pengampunan. Jadi tinggalkan dosa. Kembali pada Tuhan. Kalau saudara sibuk karena kesibukan, karena godaan dunia, kenikmatan, hobi, kesenangan, berkata Tuhan, Engkau nomor satu dalam hidupku. Engkau nomor satu dalam hidupku. Engkau nomor satu dalam hidupku Tuhan. Aku Tuhan mau melakukan hukum utama, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kekuatanku. Tuhan, kembali pada basic. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau Tuhan segala-galanya dalam kehidupanku. Berdoa pada Tuhan, saudara, berdoa pada Tuhan. Bahkan saudara berdoa, ajar aku Tuhan, mendekat dan suka mendengar firman-Mu, taat melakukan dengan iman yang penuh, taat melakukan dengan iman yang penuh, taat melakukan dengan iman yang penuh. Katakan pada Tuhan, katakan pada Tuhan. Kalau Tuhan nyuruh saudara tinggalkan ya kedagingan, tinggalkan dosa, saudara tinggalkan. Kalau saudara sedang perintahkan apapun, beri pengampunan, saudara taati, saudara. Kalau Tuhan sedang berkata, tunduk atau lakukan sesuatu, lakukan sesuatu, saudara. Taati, saudara. Semua perintah untuk kebaikan kita, semua perintah mendatangkan kasih karunia. Taati dengan iman penuh, dengan percaya penuh. Firman Tuhan benar, firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Bertindak dengan iman. Hari ini, hari sungguh-sungguh saudara, Tuhan nomor satu. Kita jadi sahabatnya Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan. Ada panggilan. Untuk Yesaya 60 dialami panggilan. Terima terang dan pakai jari terang. Selamatkan jiwa. Ada anak, wanita muda 16 tahun bisa dipakai. Luar biasa. Semua hamba-Mu berdoa, Tuhan, pengurapan seperti ini ada pada setiap kami, ada pada setiap kami, ada pada setiap kami yang menanggapi, yang lapar dan haus dipakai oleh Tuhan. Jadi penuai, jadi penuai. Pengurapan seperti ini Tuhan, Kau berikan Tuhan, Kau impartasikan. Terima saudara, terima. Katakan Tuhan, aku terima pengurapan seperti ini. Sekalipun paling kecil, Tuhan bisa jadikan sangat besar. Orang yang diselamatkan sekalipun paling lemah, Tuhan bisa beri kemampuan, kekuatan, kuasa. Tuhan berkarya tanpa batas. Semua doa yang dipanjatkan kami bawa di hadapan-Mu. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, sebab dengan tubuh yang sehat melakukan tugas-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan.
yang kekurangan berkatilah, supaya jadi berkat Tuhan. Yang tidak punya iman, berilah iman yang penuh Tuhan. Yang sering tidak taat, berilah hati yang baru, hati yang taat Tuhan. Yang menjauh, Tuhan berilah kasih daripada Tuhan, suka mendekat pada Tuhan. Yang butuh jalan keluar, berilah jalan keluar. Yang butuh pasangan hidup, beri pasangan hidup yang dari Tuhan. Ibadah bersama, melayan bersama, dipakai bersama, diberkati bersama. Yang membutuhkan anak, keturunan, beri keturunan yang daripada Tuhan. Anak yang terbaik, anak yang cinta Tuhan dan dicintai Tuhan dan dipakai Tuhan. Apapun yang didoakan, hambamu Pak, di pintu hatimu, hambamu ketuk pintu hatimu Tuhan. Engkau yang membukakan hatimu, Engkau yang menjawab doa-doa. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan yang lebih daripada yang bisa kami minta, lebih dari yang bisa kami pikirkan, lebih yang bisa kami harapkan dalam hati. Karena Engkau melampaui segala-galanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami pulang, kami akan berjalan bersama Engkau Roh Kudus. Engkau sahabat yang sejati, Engkau sahabatku yang terbaik selama-lamanya. Jadikan aku sahabatmu Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara Tuhan. Diberkati menjadi sahabatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sahabat terbaik kami. Saudara berkati katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang mulia. Katakan Tuhan, Engkau sahabatku.